Pulang dari Sudan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing paling keping iki griyane sinten iki? Pundi, Pak? Pekalongan. Pekalongan asli Pekalongan apa memang Asli. Niki was ning Pekalongan? Merantau. Oh. Tak pikir ini makan stok Pekalongan, temen ini. Just Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo ingkang sepindah kula dherekaken kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat umur sehat, nikmat sempat, ya. Alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah menjalankan gaya kita menuju tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu perintahnya yaitu thalabul ilmi. Kemudian salawat wassalam tak lupa marilah kita lantunkan dari lisan-lisan kita kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah di jalannya hingga berakhir. Mudah-mudahan kita semuanya jamaah musola jamiatul khair termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Oke. Ini Pak Guru ambil apa nih mau ini? Dikira udah mulai gitu. Sampun mulai nih Pak Teguh. Oke. Monggo pinarak lagi. Sampun mulai. Oke. Oke. Kita sholat dulu ya. Selamat teman ini sing penak. Salat Jibril kita ini. Sallallahu ala Muhammad. Oh, jalan-jalan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta isirun wa ghani, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya diatur oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma amin. Insyaallah. Oke. Pengen sukses di akhirat, Bu? Pengen apa dan? Sukses dunia atau akhirat atau dua-duanya?
dunia apa di akhirat nih? Ini akhirat berarti ada ini mimpi gitu. Semati kabel berarti. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk kehidupan kita. Dan dalam salah satu ayatnya Allah sudah menyampaikan, memberikan apa ya? Memberikan kunci, ya, memberikan kunci. Jadi nek bingung ngarep mana biasanya kuncinya yang lagi. Nanti Gusti Allah pun marahi kunci, jadi biar sukses dunia akhirat itu. Ya. Tinggal kita mau melaksanakan atau enggak. Ya. Kita mau nggak ngaji Quran ya, setiap hari ya. Ini singkat darusan saya sebutkan nih Pak, Senin Kamis nih, insyaallah. Oh Senin Jumat, Kamisnya kan Jumat. Kalau Kamis ibu-ibu, ibu-ibu cuma Kamis tak, Pak Senin Jumat, insyaallah. Jadi dalam salah satu ayatnya, ya dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 ini sebuah ayat yang sudah sangat komplit ya. Dan insyaallah sudah ini sering disampaikan oleh para khatib, oleh para mubalik, oleh para ustaz ya, disampaikan dalam mimbar-mimbar seperti ini ya. Bagaimana Allah kemudian memberikan kunci kehidupan untuk sukses dunia dan akhirat ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa bataghi fima ataka ad-darul akhirah." Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu pada negeri akhirat. Jadi, wong kerja niku napa ibadah, ngaji yo pasti ibadah, ya ngaji ibadah. Ya. Jadi apapun kita niatkan ya di dunia ini untuk yang kita lakukan sehari-hari, ngomong putra-putrinya ini ibadah ya. Semua kita niatkan untuk beribadah kepada Allah ya. Kita jangan sampai kemudian salah ya, salah orientasi ya. Salah orientasi kita. Jadi ketika kita bekerja, naik kerja ini saya patusin apa Bu? Apa Pak? Gaji. Gaji apa rezeki? Apa duit? Duit ya Bu? Ya. Kalau kata para ustadz itu apa? Kerja itu ibadah, rezeki itu jatah. Atau dari ini, apa? Kerja itu ibadah, rezeki itu jatah. Jadi jangan rugi, niat kenapa kerja kok boleh duit. Kerja itu niatnya ibadah mawon, apalagi sebagai seorang kepala rumah tangga, bapak-bapak. Sepoan gue caranya isu itu untuk rumah, ya dong Pak. Nah, untuk rumah ini sumpah rasanya. Terus gue dipakai itu kali ibu ya, walas Pak, ngomong leda-lede, atur-atur, lentrak-lentruk, repot itu. Yes. Pokoknya pun dengan esok atau bahkan pergi sekolah bocah-bocah langsung 12 deh. Langsung metu pokoknya. Bu, misalnya gitu lah, misalnya kita sedang atau mungkin tidak punya pekerjaan tetap gitu. Belalai, ini kan zamannya rada susah nih Pak, gitu. Ini nopo-nopo jadinya murah, tapi daya beli masyarakat itu sulit lah. Kayak mungkin, kayak rasanya kan krisis tahun 1998 itu. Jadi masih banyak lah, ya ada yang mahal, tapi masih banyak juga barang-barang itu jadinya mulai bersolor ini kayak, jadi murah, tapi daya beli masyarakat itu yang memang lagi sulit sekarang. Ya.
Tapi aneh, itu lagi kadang-kadang gumun gitu. Enten HP sing regane puluhan juta ngoten to nggih. Entek ditungguin ya. iPhone kita nih sing nganti jarene ora didhawuhi ning Indonesia nih. Terus tiket konser misalnya, konser mau musik mau ngoten niku. Niku payu ya. Niku itu kok ngendi ya. Padahal barang-barang nopo-nopo sing niku nggih susah. Maka kita niatkan tertawa Pak Iman. Kita niatkan bekerja ini sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masalah nanti dapat duit berapa, saya tentunya paling ibu ditambahin bu, misalnya bapaknya pun tekan sonten, modal sing beliau mulai duit misalnya 20.000 tambah nih, 50.000 ditambah nih, 100.000 tambah nih, umumnya 1 juta. Tenang deh. Terus Mas Mulai kan makelaran gitu, salah satu sampingannya. Kadang yo nek lagi pas payu yo itu bilang-bilang juta istilah. Tapi nek ora yo mung riwi barang rono ini agak lagi api. Tapi kalau dituku yo bojone sing nyepet. Mung riwi tok. Tapi begitu payu ya lumayan. Maka rugi kalau kita hanya meniatkan kita bekerja ini sebagai untuk mencari duit. Kita niatkan kerja sebagai ibadah. Karena ya kita juga banyak masih menemui. Saya kadang-kadang kalau habis ngantor sekolah saya pengangguran Pak, sama kita Pak. Pengangguran banyak acara. Pengacara, mantan pegawai. Saya kalau habis ngantar anak sekolah, kadang-kadang saya mampir masjid, masjid untuk sholat duha gitu. Ternyata banyak bapak-bapak itu bu, bapak-bapak itu ya banyak. Ya saya kadang iseng nanya gitu, Pak, gimana pun juga, wah teman cemani, kalau bisa sama buka tekan lagi. Ini gua mampir aja ketemu tiang tapi dereng jame ya, selesai. Dan tapi ada juga bu orang yang bapak itu yang memang tidak tahu hari itu mau kemana. Pokoknya kalau modal sing dulu apa, kemudian kalau apa nih, Bismillah mungkin enter kesini, enter cara nih. Sing penting Bismillah kalau niat ingsun ya dari rumah keluar rumah untuk bekerja sebagai kewajiban saya sebagai kepala keluarga. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki. Nah ini dari yang pandangan misalnya kan, terus mampir masjid, kalau yang masjid itu ya bisa. Karena yang tersaling masjid kata guys, kopi gratis ya. Ya saya dapat inspirasi. Kalau ketemu Mas Muni bareng, diajak ngobrol-ngobrol. Wah, itu cuma dari itu loh, makanan, sepeda motor. Wah, disusut itu. Gimana yang bisa betah nih gua, malah gaduh kan. Ini kita nggak tahu ya namanya rezeki. Karena apa? Seperti sering kita ceritakan ya, seperti burung ya. Di pagi hari keluar dari sarangnya, ya, dia kan nggak punya pikiran, nggak seperti kita. Semuanya mau baik, yang penting mulai sore wes Pak, semangat. Maka Allah perintahkan kepada kita wabtaghi bima ataka al-darul akhirah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu akhirat di akhirat. Kata siapa? Harta tidak bisa dibawa mati. Kata siapa bu? Harta tidak bisa dibawa mati. Harta itu bisa dibawa mati bu. Jadi harta kita yang sesungguhnya niku duit sing jenenge ceploknya teng niku lho, teng omplung niku lho. Niku mboten diputer napa niku. Mati tak nek ngoten ta. Mungkin nyemplung ke dhewe kan. Oh nggih.
apa kesadaran masing-masing. Jadi duit sih jenengan cemplung mereka uang yang panjenengan berikan kepada anak yatim, ya. Uang yang jenengan sumbangkan misalnya untuk jemaah berkah, ya. Atau kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya, ya. Itu adalah yang benar-benar menjadi harta kita yang sesungguhnya, ya. Yang panjenengan dahar, ya. Panjenengan tumbas kayak kelambi, dan sebagainya, ya sudah selesai di situ. Ya. Tapi nek sing jenengan cemplungkan dan oblong itu, insya Allah, ya, itu menjadi harta yang dibawa nanti, harta abadi yang nanti akan menemani kita ketika di pengadilan Allah nanti. Tapi biasanya nek oblong lewat, niku nek enek di 100 seket karo 2000 cek ngomong sing dirubane bilang kok ke 1 tenane lho. Niku nek sadar lagi sadar. Waduh, salah yo. Berarti di sing 100 mana ndi yo? Wah, salah ngono kok gitu. Enggak bilang ya. Padahal Allah sudah berjanji akan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Ya, nek 100 berarti ya insya Allah, ya, tinggal kepingin. Dan itu janji Allah, tidak perlu kita ragukan lagi, ya, sangkan barang insya Allah, ya. Maka sekali lagi kita niatkan, ya, semua yang kita lakukan di dunia ini, ya, dari mulai bekerja, ya, ngantar ke anak sekolah, ya, tepi-tepi sekolah yang terbudi, yang sing pondok, ya, daerah budi, ya, pondok yang Jogja, Boyolali, Sukoharjo. Kita niatkan itu untuk beribadah kepada Allah, ya. Melalui, ya, memberikan yang terbaik, amanah yang diberikan Allah kepada kita semua, ya. Tapi Allah juga mengatakan di berikutnya, ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, tapi janganlah engkau lupakan kehidupan di dunia. Ya. Jadi penjelasan ngaji ngene ini, ya, punya nopo teng masjid sholat. Ya. Kalau ke masjid sholat itu yang dipakai baju yang terbaik, nopo sing pripun? Sing paling apik ya mungkin. Ya. Itu dalam rangka kita bersyukur pada Allah. Jangan pelit, ya. Waktu kita kan syukur Pak Ustaz, kita kan diajarin untuk wah jangan bermewah-mewahan. Tapi kan gitu, jangan dipanggil Pak RT aja atau Pak Lurah, ya. Misalnya dipanggil Presiden atau belum Pak Menteri, mesti Pak Menteri distri komodit ini lah. Pak Menteri yang ces yang wangi, nggak perlu digawa, kalau dengan terus semprot merah lebu, kan betul. Nah ini ada Gusti Allah itu sinten itu? Sinten Bu Gusti Allah itu? Tuhan yang menciptakan alam jagat raya ini. Tuhan yang menciptakan kita semuanya, ya, makhluk hidup, ya, kita, tumbuhan, hewan, semuanya yang ada di dunia, bahkan bintang-bintang, bulan, terus ada apa namanya tata surya dan sebagainya. Itu semua ciptaan Allah. Nah, kita mau menghadap yang menguasai segalanya, yang menguasai kok kelambinya mau sasain, ya. Enak sih jadi mau nganggo kaos, ya, kaos oblong atau gimana? Ya, saya pribun, ya, sebenarnya ya bukan orang yang terlalu keras, ya, tapi kalau di masjid-masjid itu ditulisi, ya, pada para jamaah yang memakai baju atau kaos oblong, apalagi yang bertuliskan di belakangnya ada tulisannya, kan disuruh pakai. Biasanya disiapin kan baju nomor koko atau apa itu kan, itu juga ada bagusnya, ada baiknya juga gitu kan. Kita jangan masjid kok kagean apa ya, kagean larangan gitu itu. Padahal itu ya maksud tak dari ini bagus. Ingat kita memakai pakaian yang terbaik ketika menghadap Allah.
Jadi tidak perlu sebenarnya seperti itu, kita sendiri harus punya kesadaran. Ketika kita ke masjid, ini misalkan dipakai baju yang terbaik, nah itu wangi. Jadi kalau begitu dengan terus ke kendaraan itu kayak Pak Ustadz ya, kalau dulu langsung ambune, luar biasa ini, kuburnya lainnya. Jadi orang Islam itu kelihatan pripun dulu, kelihatan apa rapi gitu deh. Lihat orang tuh nang masjid itu ya, wah wangi-wangi gitu, rapi-rapi, bajunya api-api. Ya. Orang sekarang itu deh, jadi sholatnya ini sebagai apa? Bentuk sujud syukur kita, bentuk penghambaan kita pada Allah. Ya kita memakai sesuatu yang terbaik yang kita miliki. Ya. Maka kita membeli pakaian yang bagus, ya beli parfum mungkin yang wangi, ya itu nggak apa-apa. Ya, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Karena yang ada Gusti Allah ini kita pakai sesuatu yang terbaik. Ampun dengan kamu sing nggo tuku parfum di sedekah dhewe. Sedekah menetan dhewe nggih Pak. Ya. Sudah ada sendiri. Ya. Kita tetap pakai pakaian yang terbaik. Dan dunia ini menjadi kunci, ya. Sekali lagi menjadi kunci kita untuk ya, mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ya. Karena dunia ini tempat kita untuk apa Pak? Menanam, ya. Nabung, ya. Ya. Kita beramal soleh di sini. Ya, di dunia ini, nek mati kan disebut zakat amal soleh kita. Ya, di dunia ini kita bisa beramal soleh. Ya. Pulang masjidnya kita apa? Nek di Senin, Kamis, Jumat itu enak pengajian atau di rezeki yang lebih. Ya. Yo ngirim-ngirim apa? Snack apa? Ini bener apa? Kita mesti ditampi kalian masjid gitu Pak. Aku apa dia rezeki gue ya. Nah selasa masih jangan kalau katanya enak pengajian. Dia start kayaknya malah gue surprise. Ternyata surprise yang begini mungkin. Mau ngerti gitu. Yang nggak betul. Dan apa jamaahnya semakin seneng gitu kan. Ngajinya semakin semangat kan. Biasanya begini kok. Kalau awal-awal pergi, bocah-bocah sudah karena itu katanya kalau udah seminggu udah ngerti. Ngegame. Biasanya tuh pergi ini rame-rame. Ya betul apa sering bocah. Nek cacile rame itu wajar nih Pak. Nek sing tua rame lah itu betul. Tapi saya rame tuh pergi kadang tencakrut itu. Hanya jadi sekarang kok kayaknya nggak ada suaranya sepi gitu. Ini tantangan bagi kita semuanya, ya kita semua para takmir masjid, bagaimana kemudian mengajak anak-anak mudanya ini kemudian bisa memakmurkan masjid. Ya memang mengajak anak muda yuk gampang-gampang susah ya Pak. Ya. Nah, cak nom-nom ini saat ini senengnya naik masjid ini enak wifi-nya, gitu betul. Jadi naik masjid bisa taruh nonton YouTube, mendengar apa, ya. Terus karena sekarang masjid-masjid ya sudah banyak sekali masjid yang makmur, ya. Ada minuman, makanan yang tergiye kadang-kadang dulu di masjid-masjid besar yang sekarang jadi percontohan Masjid Jogokarya, Masjid Al-Falah, Seragen, ya, di sini yang dekat ya. Itu ada hit gratis, ada makan minum gratis ya, untuk menarik orang datang. Ya betul kok, niatnya orang ke masjid ini boleh, wah masjidnya apa ya? Betul masalah. Kita biarkan aja. Ustaz Jazir yang takmir Masjid Jogokarya itu dulu awal-awal beliau menyampaikan ke kita semuanya. Ya. Kan paling akhirnya gratis itu Pak. Banyak anak-anak muda kan nonton temen itu. Beliau itu nggak ngajak, cuman ketika ada, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas, tak
tinggal masjid ini, padahal udah karena masjid gitu. Kadang-kadang kayak itu sing meneng gitu. Ya sebentar mereka ngombe ngerokok, kadang-kadang itu. Cuma lama-lama kan pekewong gitu kan. Sedih orang Jawa kan. Wah ini Ustaz ini mau ngatain caranya. Banyak yang masjid dia pamit, Mas. Kalau kalau sholat ini, kalau Ustaz, kalau bisa nih, kalau sholat sini, kalau subuh nih, kalau sholat sini, kalau duhur nih, karena sekarang jalan kan, aku mau ngombe, oh ini lah sholat juga, pakai wah kan ada juga, nggak masalah. Awal-awal sholatnya karena pakai wah, karena yang Ustaznya, pakai wah sama takmirnya. Lama-lama mudah-mudahan Allah berikan hidayah, kemudian sehingga niatnya itu benar-benar lurus, benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagian Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah ini kurang Allah, ya. Jadi nek dihitung itu, kita itu rezekinya sudah banyak sekali. Niki sing boten berupa duit mawon, ya misalnya. Kalau penghasilan itu kan jelas. Kadang-kadang kita itu hanya menilai rezeki Allah itu cuma dari duit, ya kan. Padahal kita diberikan mata, ya. Kita diberikan pendengaran, ya. Diberikan kesehatan, ya. Putra-putranya gitu, jarang loro, ya kan. Itu rezeki nopo itu nih. Tapi kadang-kadang kita ya orang kepikiran. Kan lihatnya nih gue nggak asal sampai. Ya memang benar, tapi kan nggak semua juga. Banyak orang yang saat ini mungkin nggak bisa hadir ke sini karena lagi ngeluh, lagi muang kan, lagi apa enak gitu. Kita masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, punya badan yang sehat. Ya. Jadi Allah itu sangat baik kepada kita. Ya. Bahkan saya pernah mendengar sebuah nasihat dari seorang ustaz itu, kita boleh minta apapun pada Allah. Bahkan lagi ada duit bu, jaluk makan minum itu pada Allah nggak ada masalah. Tapi kalau sudah terwujud, jangan lupa tetap sujud, ngerti nggak? Gitu. Kadang-kadang ada pas randu ini kan gedung, ngerti nggak? Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, alhamdulillah hambamu yang hingga ini, yang penuh maksiat ini, doa itu ya Allah, gitu. Berikan rezeki yang berkah, berikan rezeki yang berlimpah, segala macam. Begitu itu, terus terima Pak, lali nomor bener biasanya. Setelah dapat rezeki yang banyak, lali. Gitu. Jadi saya dapat nasihat dari guru saya. Coba kita ubah cara kita berdoa pada Allah. Ya, berdoa biasanya ya Allah minta ini kan betul ibu. Mungkin apa betul? Oke. Terus banyak dikabulkan enggak? Kita itu orang berubah gitu. Aku jaluk ini kok ya. Kehidupanku podo wae. Kalau kita ya Gusti Allah ini orang adil ya. Aku mau ngene wae. Jadi Pak Ustaz ki kon salat ngaji gitu kan. Aku wis rajin salat, rajin ngaji kok uripku mau ngene wae. Nggih. Pernah enggak kepikiran seperti itu? Nggih. Pernah Bu? Coba kita ubah. Kita apa cara kita berdoa pada Allah. Ya. Saya pernah dibilang guru saya, ketika kita berdoa itu yang kita sampaikan jangan perlu terus. Ya. Jadi ketika kita berdoa pada Allah itu yang pertama kita ucapkan terima kasih atas rezeki yang diberikan pada kita dulu. Diberikan anak yang solehah, ya. Diparingi griya meskipun tersentuhan terakhir kan. Ya. Diparingi makanan minuman setiap hari. Ya. Jadi
sebagai wujud syukur kita sampaikan dulu. Terima kasih ya Allah, Engkau masih berikan aku kesehatan sehingga masih bisa ngaji, masih bisa bersendagura dengan tetangga-tetangga. Nah itu jarang yang kemudian kita dapati orang itu ketika berdoa pada Allah berterima kasih pada Allah. Saya ngeliat ya Allah, nuwun niki, kata nggih Pak. Berilah saya rezeki yang banyak, yang berkah, berlimpah, ya, anak soleh, solehah. Ini buatan salah saya. Tapi kok iya, kalau kita ini kok senang ngomong jalur terus. Kapan kita berterima kasih kepada Allah? Maka ketika kita berdoa, monggo kita awali dengan kita mengucapkan terima kasih pada Allah karena telah berbuat baik pada kita semuanya. Maka sebagai wujud syukur kita kemudian juga berbuat baik pada orang lain. Kayak tentang gue sing lebih kesulitan, lebih keseripahan atau tertimpa musibah dan sebagainya. Ya. Misalnya di sini Pak Munib yang motornya yang ngambil motor ini ajeng ngaru bikin terkini anak kula teng puskesmas ini motornya harus dipilih uang ya ini harus tak dol jol sisling. Jadi kalau kita punya sesuatu yang lebih, kemudian tetangga atau saudara ada sesuatu yang kemudian minta bantuan pada kita berikan. Bahkan saya pernah beberapa kali kita cerita ada seorang seorang ulama, seorang ustaz. Seorang ustaz ini kemudian dipanggil oleh tetangganya Pak. Dipanggil tetangganya, Pak Ustaz pergi Pak. Tidak pergi Pak Ustaz. Begitu dugi ning omahe, niku harus disanjangi. Pun Pak, boten sida Pak. Akhirnya Ustaz itu pulang. Dipanggil lagi. Begitu nyampe, pun rampung masalahnya. Pulang lagi. Sampai berapa kali. Kemudian ditanya oleh pemuda itu, "Lho Pak Ustaz, dengan pulang keluarga bukan lesu." Lalu apa pulang lesu? Saya senang dengan panggil, ya, karena saya ingin mengerjakan perintah Allah. Ya, karena kita ketika kalau sama tetangga, ya dimintain tolong kita datang. Jadi saya datang bukan karena Anda, tapi karena saya ingin mengerjakan perintah Allah. Anda suruh datang, saya datang. Suruh pulang, saya pulang. Tidak ada masalah bagi saya. Ini gue nek uang saya paham. Saya buatan mau lagi, bolak-balik lanjut orang situ ya. Karena begini. Ya monggo sambil di dahar Bu, sebenarnya apa nih? Apa nih? Apa? Skol gulai, masya Allah. Aku mau lagi pengen gulai wadah. Isu-isu apa? Oh ayam ya. Alhamdulillah. Pengen gulai lewat warung sate bablasan. Nanti malam ini dapat rezeki. Itu makan gulai. Dan Allah mengakhiri surat atau ayat Al-Qasas 77 ini dengan perkataan wa tambil fasada fil ardi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya. Maka janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi. Ya, karena Allah itu tidak suka dengan orang yang merusak. Ya. Mau Pak sambil di dahar udah mau. Sambil di dahar mau. Kalau pengajian kurang penak itu makan, untuk minum, ya. Kalau diceritani kalau ustadz itu mana ya, kalau makan minum orang enak benar. Ya.
maka nikmat Tuhan manamu ya mana lagi yang kau dustakan kan itu ayat ya kan terus penak ini kurang penak biar jadi Allah paling tidak suka dengan orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ya. Allah paling murka ya dengan orang yang berbuat kerusakan di muka bumi maka ya kita kemudian diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, agar kemudian kita semuanya menyayangi satu sama lain gitu. Termasuk pada tumbuhan hewan gitu. Kalau memang itu bukan hewan yang harus dibunuh misalnya ya kita biarkan tanaman yang kita punya di rumah ya disirami sendiri gitu. Kalau kita banyak dengar juga nih, lihat juga kerusakan di bumi ini, ya tambang, apa segala macam orang kemudian mengambil dari perut bumi kemudian tidak diperbaiki. Ya. Maka Allah paling tidak suka, Allah paling murka dengan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Tapi yang Pak Ustaz wong sing go anu niku rebutan tambang ya, atau hak pengelolaan tambang ya. Kemudian duitnya akeh ya. Ora tau kita yo ora tau sholat, ora tau ngopo-ngopo ya. Malah duitnya akeh ya, sing biasa ngaji, biasa sholat malah pas-pasan. Ya, dia memang ngaji harus beli duit kan betul gitu. Kita ngaji, kita sholat karena memang ingin memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memerintahkan kita. Allah memerintahkan kita untuk sholat. Ya. Rukun Islam kan ada 5 ya. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kita lakukan aja. Kita kerjakan dengan sepenuh hati kita. Kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Nanti kalaupun ya Allah tidak memberikan sesuatu ya, di dunia ini, maka insya Allah Allah sudah menyimpannya ya, untuk memberikan kita nanti di akhirat. Ya. Asal kita bisa bersyukur. Ya. Itu sego boleh ayam ya bersyukur gitu. Kok curi ayam, orang curi sapi, orang curi kambing. Aneh-aneh kadang. Itu sih, oh no, orang manusia itu memang nggak ada pasnya. Itu memang sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Di paling satu kuda emas, jalur di kayak orang pengen jalur lalu, itu memang sudah tabiatnya manusia. Maka ya, sekali lagi saya mengajak pada kita semuanya ya, untuk kembali meluruskan orientasi kehidupan kita. Bahwa kehidupan kita ini semata-mata kita lakukan untuk beribadah pada Allah. Ya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini kan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah. Ya. Itu sudah jelas. Persoalan rezeki itu sudah jatah dari Allah. Kita kerja dari apa? Ibadah. Rezeki itu sudah ada jatahnya. Orang yang dimereke, gitu. Tidak akan tertukar. Gitu. Kalau emang rezeki penjenengan. Kalau bukan rezeki sudah tinggal ngomplok iso tiba. Tapi kalau rezeki kita akan dimudahkan semuanya, tidak akan tertukar. Maka kita santai mawon, ya. Tidak perlu cemas, tidak perlu takut dengan masa depan, ya. Tenang mawon. Ya. Yang penting kita terus beribadah pada Allah, ya. Terus mengabdikan kehidupan kita ini pada Allah. Nanti insya Allah Allah akan mencukupi semua. Ya, tadi
Saya dulu jadi pegawai, sekarang enggak ya orang kali lah. Mata balem itu rasanya kok aku tambah sih tambah lemu boleh mbak aku gitu. Ayam gitu, nengomah gitu. Ketemu orang, ya pastinya tadi gitu. Ngopi, ngetek, wah, begitu ngetek ini tambah lemu nih. Ya insya Allah nih ya. Jadi apa tadi yang pertama? Yang pertama tidak melupakan kehidupan akhirat. Ya. Kemudian yang kedua tetap ya, dunia itu tetap ya menjadi ladang kita untuk menuju akhirat tadi itu. Ya. Jangan dilupakan juga kehidupan dunia ini. Karena dunia ini menjadi jembatan kita untuk menjadikan yang terbaik untuk akhirat kita. Kemudian yang ketiga, berbuat baiklah pada orang lain seperti Allah berbuat baik pada kita. Dan yang terakhir ya, yaitu kita dilarang membuat kerusakan di muka bumi ya. Karena Allah paling murka dengan orang-orang yang kemudian suka berbuat kerusakan di muka bumi. Oh, elok sing ditopok lagi, ditopok sih di lulu bahasa Jawa ini Pak. Mungkin begitu sampai dulu puncak tinggal ribuan deh. Semua ada waktunya, semua ada masanya. Ya, pun tenang ngomong. Kita sikap kita sebagai rakyat biasa misalkan merasa gimana ya, salawat askir yang di apa namanya diajarkan Rasulullah kita, ya, oleh ulama-ulama kita. Ya. Minta keadilan kepada Allah. Kalau memang kita merasa di bumi ini sudah tidak ada manfaat, maka ya kembali kepada Allah itu adalah jalan yang terbaik. Insyaallah mengatakan untuk tausiah kita malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga kita, menjaga anak keturunan kita, ya, menjaga keluarga kita dari segala mara bahaya. Ya, Allah jaga terus keluarga kita untuk terus taat pada Allah. Ya. Diberikan kesempatan untuk bisa nyaman beribadah pada Allah, ngaji, mawas Quran dan sebagainya. Ya. Sehingga nanti Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Konten mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan sama-sama baca Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan. Saya kembalikan pada Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.